Tim SAR gabungan terus melakukan upaya evakuasi terhadap para pendaki yang terjebak dan menjadi korban letusan Gunung Merapi di Sumatera Barat. Seorang anggota TNI dikeroyok saat mengamankan hiburan dangdut di Grobogan, Jawa Tengah. Terlibat cekcok saat akan memutuskan hubungan asmara, seorang pria di Bogor tega membunuh kekasihnya. Ini ada rumah tertimbun longsor. Longsornya ini sangat. Seorang warga tewas usai puluhan rumah di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan rusak tertimpa pohon tumbang. Halo, selamat pagi dan juga semangat pagi pemirsa. Saatnya kita menyimak rangkaian berita pagi hari ini dalam program Fokus Pagi bersama saya Jamie Darusman. Dan saya Janet Lee. Dalam 1,5 jam ke depan pemirsa kami hadir dengan rangkaian informasi dan peristiwa terbaru yang berhasil dihimpun tim redaksi kami hingga dini hari tadi. Inilah Fokus Pagi selengkapnya. Kita ke informasi yang pertama, tim SAR gabungan masih mencari 12 pendaki yang dilaporkan hilang menyusul erupsi Gunung Merapi di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Sementara 11 pendaki tewas dalam peristiwa ini. Dan masyarakat ini diimbau untuk waspada dan tidak mendekati puncak gunung dalam radius 3 km. Di tengah rintik hujan, tim SAR gabungan dibantu relawan dan warga terus melakukan upaya evakuasi terhadap para pendaki yang terjebak dan menjadi korban letusan Gunung Merapi di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Satu persatu korban dievakuasi dan langsung dialihkan ke rumah sakit. Ketika Gunung Merapi meletus pada Minggu siang, dilaporkan ada 75 pendaki yang terjebak. Hingga hari Senin, tim SAR berhasil mengevakuasi 52 korban dalam keadaan selamat. 11 orang meninggal dunia dan 12 lainnya masih dalam pencarian. 11 orang dalam keadaan Mike Delta dan saat ini lagi proses evakuasi dari puncak ke bawah. Jadi total temuan hari ini sampai pukul 07.10 yaitu berjumlah 14 orang dan yang perlu dicari menjadi 12 orang. Medan yang terjal, licin dan cuaca buruk serta masih terjadinya erupsi membuat proses penyelamatan terhadap para pendaki yang terjebak menjadi terhambat. Seluruh korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Ahmad Mukhtar Bukit Tinggi. Proses evakuasi dihentikan sementara pada Senin sore dan akan dilanjutkan pada Selasa pagi guna mencari para pendaki yang masih terjebak di lereng gunung. Kendala yang ada di atas apa Pak? Kondisi di atas sekarang saat ini? Masih erupsi. Jadi masih nyampe di puncak, jadi masih erupsi, jadi susah ngambilnya. Nah jadi sekarang kita nggak tahu lagi yang ngambil sekarang ini kan. Tim masih ada berhasil apa enggaknya kita nggak tahu lagi. Sementara itu sebanyak 6 orang pendaki kini mendapatkan perawatan intensif di RSUD Padang Panjang. Seluruh pendaki mengalami luka bakar dan sebagian patah tulang di bagian tangan. Pasien erupsi itu ada 6 orang dengan luka bakar, dengan pada wajah, pada tangan dan pada kepala. Dalam perkembangan yang sama, bidang kedokteran dan kesehatan Bidokes Polda Sumatera Barat langsung membuka posko pos dan antemortem di posko utama Batu Palano, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Posko identifikasi korban erupsi Gunung Merapi ini langsung didatangi para keluarga korban sambil membawa data pendukungnya. Senin pagi, Gunung Merapi kembali erupsi dengan mengeluarkan kolom abu vulkanik dengan ketinggian hampir 2.000 meter dari puncak kawah di Kabupaten Agam dan mengarah ke Kabupaten Tanah Datar. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi menyebut Gunung Merapi yang berada di Kabupaten Agam, Sumatera Barat sudah berstatus waspada sejak 2011 lalu atau selama 12 tahun. Ahli geologi menyebut karakteristik Gunung Merapi sulit untuk diprediksi hingga tidak dapat menentukan kapan terjadinya erupsi. Gunung Merapi juga memiliki 3 tingkatan ancaman, yaitu kawasan sumber erupsi, kawasan aliran panas, dan kawasan jalur lahar atau lava.
Masyarakat diimbau agar menjauhi zona aman dengan radius 3 km dari bibir kawah. Tim Liputan melaporkan. Sementara itu, aktivitas erupsi Gunung Anak Rakatau di perairan Selat Sunda, Lampung Selatan, Selasa siang ini kembali meningkat. Ya, aktivitas yang sama juga terjadi di Gunung Merapi di perbatasan Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang terpantau mengeluarkan semburan awan panas. Di tengah kabut asap kepulan semburan awan panas yang dimutahkan Gunung Merapi terlihat cukup jelas dari rekaman kamera pengawas di salah satu pos pengamatan milik Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi Yogyakarta dan BPBD Sleman. Berdasarkan data BPPTKG, guguran awan panas yang disemburkan Gunung Merapi ini terjadi 3 kali pada Senin sore dan berlangsung selama 210 hingga 300 detik. Sementara jarak luncur mulai 2.000 hingga 3.000 meter dari atas puncak dengan arah luncuran barat daya atau arah hulu Kali Boyong dan Kali Krasak. Terkait aktivitas ini, warga di lereng Merapi juga diimbau terus waspada dengan potensi semburan susulan yang dapat kembali terjadi sewaktu-waktu. Aktivitas Gunung Anak Rakatau di perairan Selat Sunda, Lampung Selatan ini juga kembali meningkat. Gunung menyemburkan abu vulkanik setinggi 2.000 meter dan statusnya kini siaga atau di level 3. Berdasarkan data petugas pos pantau di Desa Hargo Pancuran, Raja Basa, Lampung Selatan, erupsi Gunung Anak Rakatau terjadi sejak tanggal 26 November lalu. Erupsi gunung yang menyemburkan abu vulkanik hingga setinggi 2.000 meter itu tercatat terjadi 4 kali. Warga diminta untuk tidak panik, namun tetap waspada. Terkait erupsi Gunung Anak Rakatau ini, polisi perairan setempat akan meningkatkan patroli laut serta mengimbau nelayan yang sedang melaut untuk tidak mendekati Gunung Anak Rakatau. Juga menghimbau kepada para nelayan yang melakukan aktivitas kegiatan di perairan untuk tetap berhati-hati, ya, untuk tetap mewaspadai terkait manakala ada luapan atau letupan-letupan yang lebih besar ini sehingga dapat membahayakan. Kita beralih ke informasi lain, seorang warga tewas tertimpa reruntuhan bangunan usai puluhan rumah di Kabupaten Bulukumba, Sulsel rusak tertimpa pohon tumbang setelah hujan serta angin kencang melanda wilayah itu. Sementara di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, seorang warga harus mendapat perawatan di rumah sakit usai tertimbun bangunan setelah bencana tanah longsor menerjang kawasan ini. Ini ada 2 rumah tertimbun longsor. Longsornya ini sangat besar. Seperti inilah kondisi 3 rumah di Dusun Rumpalak, Kabupaten Sinjai, usai tertimbun longsor. Akibat peristiwa ini, seorang warga terluka setelah tertimbun reruntuhan bangunan dan langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai. Selain menimbun rumah, bencana tanah longsor juga menimbun sejumlah kendaraan milik warga. Material longsor sepanjang 30 meter dengan kedalaman sekitar 4 meter juga menutup akses jalan Trans Sulawesi menuju Malino, Kabupaten Goa, dan Kota Makassar. Kami merasakan guncangan yang sangat dahsyat di rumah, dalam rumah. Di dalam rumah, Pak. Dan pada waktu itu saya langsung bangun, menggendong anak untuk lari. Ternyata di depan pintu sudah ada tanah. Istri dibangunkan juga. Istri bangun juga, Pak. Orang tua juga bangun. Bencana tanah longsor di wilayah ini kerap terjadi setiap musim hujan karena dipicu kondisi struktur tanah yang labil. Sementara di Kabupaten Bulukumba, seorang warga tewas usai tertimpa reruntuhan bangunan rumahnya yang ambruk. Usai tertimpa pohon tumbang saat wilayah ini diguyur hujan deras disertai angin kencang pada Senin. Tercatat, sebanyak 22 rumah di 2 desa di Kecamatan Herlang rusak akibat peristiwa ini. Tak hanya itu, atap bangunan sekolah dasar di Desa Patoro juga rusak setelah tertimpa pohon. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Salah satu dari belasan korban hilang akibat longsor yang menerjang desa Simanggulan Lampe di Humbang, Hasundutan, Sumatera Utara ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Jenazah korban ditemukan di balik batu besar. Tim penyelamat gabungan mengevakuasi jenazah seorang wanita bernama Tiamin Sinambela dari balik batu-batu besar di dekat Hotel Senior Batara Humbang, Hasundutan, Sumatera Utara, Senin pagi.
Jenazah korban kemudian dibawa ke rumah sakit di Dolok Sanggul. Wanita berusia 78 tahun itu adalah salah satu dari 12 orang yang dilaporkan hilang setelah longsor melanda desa Simangun, Lape, Humbang, Hasundutan pada Jumat malam lalu. Dikerahkan sedikitnya 250 personel gabungan untuk mencari korban hilang. Selain itu juga dikerahkan sejumlah alat berat, termasuk alat pemecah batu. Kita sedang dorong alat-alat berat, eskavator 10 sudah datang, pemecah batu kita akan tambah lagi agar supaya kita bisa cepat mengidentifikasi dan menemukan para korban. Atas bencana longsor itu, Pemda Kabupaten Humbang Hasundutan masih berstatus tanggap darurat. Sementara warga yang mengungsi masih bertahan di kantor kecamatan menunggu hingga keadaan membaik. Yan Asmara melaporkan dari Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Di informasi lainnya, PT Kereta Api Indonesia melayangkan permohonan maaf atas keterlambatan perjalanan kereta yang disebabkan bencana longsor yang menutupi jalur pelintasan kereta di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Sementara dampak peristiwa tanah longsor yang menutup jalur kereta api ini membuat 2 perjalanan kereta api jarak jauh tujuan Surabaya-Gubek mengalami keterlambatan. Hujan deras mengakibatkan tanah longsor dan menutup jalur kereta api di antara stasiun Karanggandul Karangsari wilayah Daop 5 Purwokerto pada Senin dini hari. Akibatnya, seluruh perjalanan kereta api yang melalui jalur ini dialihkan ke jalur lain. PT KAI Daop 8 Surabaya menjadi salah satu yang terdampak keterlambatan 2 kereta api, yaitu kereta api Argo Semeru relasi Gambir Surabaya Gubeng dan kereta api Ranggajati relasi Cirebon Surabaya Gubeng Jember. 2 kereta api tersebut dialihkan ke jalur utara melalui Tegal, Semarang, dan Solo. 2 kereta ini dijadwalkan tiba di Daop 8 Surabaya Senin sore, namun dipastikan terlambat dari jadwal semestinya. Sementara, puluhan penumpang kereta yang berangkat dari Gambir tujuan Purwokerto terpaksa turun di Stasiun Besar Kejaksaan Cirebon dan melanjutkan perjalanan menggunakan bus. Pihak Daop 3 Cirebon mencatat terdapat 8 kereta yang terdampak longsor yang terjadi pada dini hari tersebut. Untuk membersihkan material tanah longsor yang menimbun jalur kereta di Kabupaten Banyumas, PT Kereta Api Daop 5 Purwokerto mengerahkan 3 alat berat. Alat berat dikerahkan sebab rel kereta api tertimbun longsor mencapai panjang 50 meter dengan ketebalan tanah mencapai 2 meter. Pembersihan material tanah longsor sempat terkendala oleh sulitnya medan yang terjal dan bukit yang rawan longsor. Hingga Senin sore, jalur ganda kereta api di jalur tujuan Jakarta ini masih tertutup total. Pasca bencana longsor yang menutup 2 jalur perlintasan kereta api hulu dan hilir, PT Kereta Api Indonesia melayangkan permohonan maaf atas keterlambatan perjalanan kereta yang disebabkan bencana longsor karena tingginya curah hujan. Kendati semula jalur perjalanan kereta dialihkan ke jalur utara melalui Semarang dan jalur selatan melalui Bandung, namun kini KAI memastikan kereta sudah dapat kembali melintas namun hanya menggunakan 1 jalur, yakni melalui jalur hulu. PT Kereta Api Indonesia menyampaikan permohonan maaf atas terjadinya gangguan pada sejumlah perjalanan kereta api akibat adanya longsor imbas curah hujan yang tinggi di kilometer 340+100. Selain itu, KAI juga memberikan kompensasi kepada pelanggan yang terdampak sesuai dengan ketentuan peraturan tentang standar pelayanan minimum di transportasi kereta api. Hingga Senin siang, tercatat ada 12 kereta api yang terdampak dan dilakukan rekayasa pola operasi memutar ke jalur utara melalui Semarang maupun jalur selatan melalui Bandung. PT KAI juga masih berupaya melakukan perbaikan untuk memastikan keselamatan dan keamanan para penumpang. Tim Liputan melaporkan. Ya, bencana tanah longsor merenggut korban jiwa di berbagai daerah. Di Karangasem, Bali, 1 santriwati meninggal dunia, sedangkan di Banyumas, Jawa Tengah, seorang warga tewas. Tanah longsor di Desa Klinting, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah memakan 1 korban jiwa. Pria 21 tahun ini meninggal dunia karena tubuhnya tertimpa puing-puing bangunan rumah. Bukit setinggi 20 meter yang longsor menimpa rumahnya yang berada di dekat bukit Senin dini hari. Ia yang sedang tidur tak sempat menyelamatkan diri, sedangkan 5 anggota keluarganya selamat dan mengalami luka-luka. Tim gabungan BPBD, TNI, dan Polri terus membersihkan material tanah longsor. Karena eskalasi hujan yang cukup deras dan lama, kemudian terjadilah longsor. Longsor ini menimpa rumah yang mengakibatkan 1 orang meninggal dunia.
BPBD Kabupaten Banyumas mengimbau warga yang tinggal di zona berbahaya untuk selalu waspada saat hujan deras terjadi lebih dari 3 jam. Sementara warga mengevakuasi 3 santriwati yang tertimbun material longsor di Desa Bukit Karangasem, Bali Minggu malam. Ketiganya sedang menada hujan untuk kebutuhan mandi dan mencuci, karena selama musim kemarau mereka sempat mengalami kesulitan air bersih. Saat hujan deras, tebing yang longsor berada di sebelah kamar santriwati. 1 orang meninggal dunia di lokasi, sedangkan 2 orang yang mengalami luka dilarikan ke RSUD Karangasem. Dampak dari terjadinya hujan, jadi di wilayah Desa Bukit, dusun Kampung Anyar ya, wilayah Kampung Anyar ini kebetulan memang belakangan ini belum pernah turun hujan. Pasca bencana yang merenggut 1 santriwati, pihak pondok pesantren dan teman-teman korban menggelar doa bersama pada Senin pagi. Jenazah korban telah dipulangkan ke daerah asalnya di Desa Musi, Kecamatan Gerogak, Buleleng, Bali. Tim Liputan melaporkan. Kita beralih ke peristiwa lainnya, penyelamatan pasangan suami istri yang jatuh sakit di tengah hutan di Mamuju, Sulawesi Barat berjalan alot. Medan yang terjal serta licin, melintasi 2 muara sungai, harus dilalui petugas penyelamat untuk membawa pasutri itu ke rumah sakit. Petugas Badan SAR Nasional Mamuju mengevakuasi pasangan suami istri dari dalam hutan di kawasan Boteng Utara, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, Senin pagi. Sang istri terpaksa ditandu lantaran lemas dan mengalami sesak napas karena kekurangan makanan selama 2 hari terjebak di dalam hutan. Mereka bertahan hidup hanya dengan minum air dan makan umbi-umbian. Keberadaannya diketahui setelah keluarga suami istri itu curiga karena mereka tidak kunjung pulang setelah pamit pergi ke kebun di tengah hutan sejak hari Sabtu lalu. Dan setelah dicari, suami istri itu berada di pondok kebun mereka dalam keadaan sakit. Kondisi medan yang terjal dan licin dan melintasi muara sungai yang deras. Keluarga pasutri itu lalu meminta bantuan Basarnas Mamuju untuk mengevakuasi mereka. Menempuh lagi jarak ke TKP sekitar kurang lebih 2 jam dengan kondisi jalan yang medan yang banyak yang menemukan jurang, suram, terus pegunungan yang tinggi. Kami bisa melewati bersama dan berhasil sampai di TKP pada pukul 11.45. Pasangan suami istri itu kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju untuk mendapatkan penanganan medis lanjutan. Edi Junaidi melaporkan dari Mamuju, Sulawesi Barat. Akibat diguyur hujan deras, membuat sejumlah titik di Kota Sampit, Kota Waringin Timur terendam banjir. Sementara di Kabupaten Aceh, Singkil Aceh, baru saja warga menikmati hidup normal, banjir kembali melanda dan merendam 27 desa di 5 kecamatan akibat luapan sungai Lae Soraya dan Lae Cinendang. Badan jalan provinsi sepanjang 800 meter di kawasan Desa Ujung Bawang, Kecamatan Singkil, terendam hingga lalu lintas nyaris lumpuh. Jalan sudah tak bisa dilintasi pengendara sepeda motor lantaran ketinggian banjir lebih dari setengah meter, sehingga ruas jalan hanya bisa dilalui mobil. Banjirnya ini tinggi ya Pak ya? Lumayan tinggi lah, karena udah terendam semua rumah ya, gimana lah. Kalau di pekarangan berapa tingginya Pak? Ada sekitar 1,5 meter. Sungai Suraya lah kan, sama Lae Cinendang. Iya. Sekaligus kebetulan 5 kawan-kawan sama Lae Kecani. Iya. Bergabung orang ini makanya jadi besar. Banjir merendam ratusan rumah dan fasilitas umum, diantaranya 18 sekolah dasar dan sejumlah sekolah lainnya. Banjir juga merendam masjid dan perkantoran di Kota Singkil. Meski terus meninggi, warga masih bertahan karena tidak punya pilihan. Akibat diguyur hujan deras dengan waktu cukup lama, membuat sejumlah titik di Kota Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur juga terendam banjir. Tidak hanya menggenangi badan jalan dan kawasan permukiman, air banjir juga masuk hingga ke dalam rumah. Selain disebabkan karena tingginya curah hujan, secara bersamaan juga terjadi pasangnya air sungai Mentaya. Mungkin air pasang kan tadi malam kan pasang, hujan kan semalaman. Itu kan air yang dari darat kan dari atas kan turun juga gitu, nah jadinya kan pasang luap airnya. Kalau keadaan seperti ini ibunya tidur di mana Bu? Di musola. Alhamdulillah ada musola. Banjir yang merendam Kota Sampit diperkirakan masih akan bertahan lebih lama, sebab hujan dengan intensitas ringan hingga sedang masih sering mengguyur kota ini. Tim Liputan melaporkan.
Kita beralih ke informasi lainnya. Polisi meringkus 3 pemuda yang diduga terlibat dalam pembacokan hingga menyebabkan 1 orang tewas saat tawuran antara 2 kelompok pemuda di kawasan Cipinang Melayu, Jakarta Timur. Seorang pelaku utama hingga kini masih diburu polisi. Video amatir yang dijadikan barang bukti ini merekam saat 2 kelompok pemuda saling serang menggunakan senjata tajam di Jalan Inspeksi Saluran Kalimalang, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur, pekan lalu. Aksi tersebut mengakibatkan 1 orang tewas terkena bacokan. Polisi lantas mengamankan 3 terduga pelaku yang ikut andil menyebabkan korban tewas. Dalam gelar perkara di Mapolsek Makassar, hanya seorang tersangka yang dihadirkan karena 2 terduga pelaku lain masih di bawah umur. Namun petugas masih kesulitan menemukan senjata tajam yang digunakan kedua kelompok saat tawuran tersebut. Mereka melakukan tawuran lawan tanding, saling bacok menggunakan celurit dan corbek. Tapi setelah kegiatan berlangsung, langsung dibuang alat-alat itu. Jadi sementara kami masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait dengan BB yang mereka buang. Polisi menjerat tersangka dengan pasal tentang pengeroyokan yang ancaman hukumannya maksimal 7 tahun penjara. Terhadap 2 tersangka yang masih di bawah umur akan dilakukan rehabilitasi. Sementara hingga Senin siang polisi masih memburu seorang terduga pelaku utama yang diduga kabur ke Yogyakarta. Johan Teruna melaporkan dari Jakarta. Sementara di Jawa Barat, pemirsa, aparat kepolisian juga meringkus 3 pelajar SMK di Bogor yang diduga membacok hingga tewas seorang pelajar di depan Pasar Ciampea pada Jumat pekan lalu. Motif para pelaku karena dendam lantaran teman sekolah pelaku pernah dibacok oleh teman-teman sekolah korban. Mau kawin ya? Mana yang mau kawin yang mana? 3 pelaku pembacokan terhadap seorang pelajar SMK di depan Pasar Ciampea ini dibekuk aparat Satreskrim Polres Bogor di rumahnya masing-masing. Seorang pelaku tak dihadirkan polisi lantaran masih di bawah umur. Dari hasil penyelidikan polisi, ketiga pelaku ini mengaku dendam lantaran sekolah tempat korban pernah melakukan hal yang sama pada sekolah pelaku. Petaka terjadi ketika korban yang berboncengan dengan rekannya hendak membeli pulsa di Pasar Ciampea. Namun naas korban berjumpa dengan rombongan pelaku yang hendak melakukan penyerangan ke sekolah korban. Korban tergeletak di tepi jalan dengan luka sabetan senjata tajam. Ketika korban sedang pulang sekolah dan mengendarai sepeda motor hingga mengakibatkan korban meninggal dunia. Motif tersangka bahwa tersangka merasa dendam kepada sekolah korban karena mengetahui anak sekolah pelaku pernah dibacok yang dilakukan anak sekolah korban. Sejumlah barang bukti disita polisi antara lain senjata tajam, pakaian korban dan sepeda motor. Jumat pekan lalu, pelajar sebuah SMK swasta di Ciampea, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, tewas bersimbah darah akibat diserang dengan senjata tajam. Pelaku membacok korban yang saat itu akan membeli kuota internet. Dalam keadaan kritis, pelajar itu dilarikan warga ke Puskesmas Ciampea. Namun lantaran luka parah di lehernya, nyawanya tak tertolong. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Seorang anggota TNI dikeroyok saat mengamankan hiburan dangdut di Grobogan, Jawa Tengah. Fokus Pagi segera kembali. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya, Jenotli. Kita awali dari informasi terkait seorang anggota TNI yang dikeroyok saat pengamanan hiburan dangdut di Grobogan, Jawa Tengah. 5 pelaku pengeroyokan telah ditangkap aparat gabungan TNI dan Polri. Nasib malang dialami Koptu Suyoko, anggota Koramil Purwodadi Grobogan yang dikeroyok saat sedang mengamankan hiburan dangdut di Desa Ngembak, Kecamatan Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah. Peristiwa itu terjadi pada Sabtu malam saat terjadi keributan antar pemuda saat acara berlangsung. Kala itu Koptu Suyoko yang bermaksud melerai, lantas mengamankan 1 pelaku. Namun tiba-tiba ia terjatuh. Naas anggota TNI itu malah dikeroyok oleh pelaku dan rekan-rekannya. Tak berselang lama, aparat gabungan TNI Polri berhasil menangkap 5 pelaku. Dari hasil pemeriksaan terungkap,
Para pelaku melakukan tindakan anarkis karena di bawah pengaruh minuman keras. Motifnya tersinggung saat diamankan korban S, sehingga memancing rekan-rekan yang lainnya, pelaku-pelaku lainnya untuk melakukan pengeroyokan terhadap korban. Polisi masih mengembangkan kasus ini terkait kemungkinan adanya pelaku lain yang terlibat pengeroyokan. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat pasal tentang pengeroyokan dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Arif Nur melaporkan dari Grobogan, Jawa Tengah. Polisi menangkap 3 orang oknum buruh yang diduga melakukan penganiayaan pada sopir dan kernet truk saat aksi demo buruh pada hari Kamis lalu. Ketiga oknum buruh selain menganiaya juga melakukan perusakan pada kendaraan. Enam orang yang sedang duduk santai di warung kopi di kawasan Industri Ijab Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi ini terkejut kala petugas polisi datang mengepung mereka. Dari 6 orang yang diamankan, polisi menahan 3 oknum buruh yang diduga sebagai pelaku penganiayaan pada supir dan kernet truk dan pengerusakan kendaraan saat berlangsungnya aksi demo buruh pada Kamis lalu. Nah, kemudian dari 6 orang tersebut kita lakukan pemeriksaan. Maka dari hasil pemeriksaan dan bukti-bukti CCTV serta transaksi, maka 3 orang yang memiliki peran dalam hal pengeroyokan terhadap supir tersebut. Sebelumnya tindakan anarkistis terjadi kala massa berunjuk rasa menuntut kenaikan upah minimum pada Kamis lalu. Sejumlah oknum buruh melakukan pengerusakan pada kendaraan truk yang sedang melintas. Ketiga oknum buruh kemudian menganiaya sopir dan kernet truk. Atas perbuatannya, ketiga oknum buruh dijerat pasal 170 ayat 1 KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman 5 tahun penjara. Muhabar melaporkan dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Polisi menetapkan kekasih dari gadis yang tewas di sebuah ruko di Kota Bogor sebagai tersangka. Pemuda itu mengaku terlibat cekcok dengan korban saat akan memutuskan hubungan asmara di antara keduanya. Wanita ini tak kuasa menahan kesedihan setelah mengetahui Fitria Wulandari ditemukan tewas di depan sebuah rumah toko di Jalan Semeru, Kota Bogor 3 Desember lalu. Sebelumnya, keluarga melaporkan korban hilang ke polisi karena sudah 3 hari tidak pulang. Setelah jasadnya diautopsi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, jasad wanita 21 tahun itu diserahkan pada pihak keluarga untuk dimakamkan. Tak butuh waktu lama bagi petugas untuk mengungkap kematian gadis tersebut dan menangkap terduga pelaku pembunuhan yang tak lain kekasih korban. Kepada petugas, pemuda 21 tahun itu mengaku adanya cekcok di antara keduanya saat akan memutuskan hubungan yang telah dijalani sejak Januari 2023 lalu. Tersangka lalu mengakhiri nyawa korban usai membekap dengan tangannya sendiri di sebuah penginapan Jumat lalu. Terduga pelaku lalu membawa korban yang sudah tidak bernyawa dengan sepeda motor, lalu menyimpannya begitu saja di depan sebuah ruko. Ada indikasi, ada kemungkinan bahwa jenazah itu sudah meninggal pada hari Jumat. Korban itu dijemput oleh pelaku hari Kamis jam 7 malam. Kemudian mereka berkeliling kota berpacaran sampai akhirnya mereka menginap di sebuah penginapan. Kemudian hari Jumat pagi korban itu sudah dalam kondisi lemas ataupun kita duga sudah tidak sadarkan diri itu hari Jumat pagi. Dan itulah kita akhirnya ditemukan di ruko di Jalan Semeru. Petugas menjerat terduga pelaku dengan pasal berlapis, yakni pasal 338 dan 351 ayat 3 dengan ancaman hukuman di atas 15 tahun penjara. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor, Jawa Barat. Api cemburu membuat seorang pria tega membakar istrinya di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Sang suami yang sempat kabur akhirnya ditangkap polisi dan ditetapkan sebagai tersangka. Di Masjid Jalan Haryono, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan inilah seorang wanita tubuhnya terbakar. Saat itu ia berlari menuju ke tempat wudhu untuk memadamkan kobaran api di tubuhnya. Sebelum warga membawanya ke rumah sakit, suami korban sempat mendatanginya. Namun suami ibu 2 anak itu kemudian menghilang. Diduga ibu rumah tangga tersebut dibakar oleh sang suami. Astagfirullah, kok bau bensin, aku bilang. Kok bau bensin?
Astagfirullah, ada apa sih ini, kok bau bensin? Aku terus ayo kita papak, aku berdua mapak sama Eka, saya dudukin yang di tembok samping masjid itu, terus udah duduk, terus yang suaminya datang, itu udah didoain Bu Haji itu terus pergi suaminya. Korban yang mengalami luka bakar sekitar 70% kini masih mendapat perawatan intensif di RSCM Jakarta Pusat. Tak lama berselang, penyidik Polres Metro Jakarta Selatan meringkus suami korban di rumah kerabatnya. Aparat kepolisian membekuknya usai ibu kandung korban melaporkan kasus KDRT itu ke polisi. Dari hasil pemeriksaan, pembakaran terhadap korban dipicu rasa cemburu. Tersangka emosi saat membaca pesan singkat berisi percakapan mesra antara sang istri dengan pria lain di telepon genggam. Ia pun langsung menyiram tubuh istrinya itu dengan bensin dan menyulutnya dengan api. Si laki-laki atau pelaku ini melihat ada chatting di handphone si istri, yang mana ada chatting istri dengan pria idaman lain, sehingga merasa cemburu. Kini tersangka terjerat undang-undang tentang penghapusan KDRT dengan ancaman selama 10 tahun penjara. Muhammad Nur melaporkan dari Jakarta. Kasus kekerasan dalam rumah tangga juga terjadi di Bangka Belitung. Diduga dianiaya sang suami, seorang ibu rumah tangga, keadaannya sangat memprihatinkan. Matanya mengalami buta dan tangannya patah. Wanita berusia 34 tahun ini harus menjalani perawatan medis di RSUD Insinyur Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Senin sore. Kondisinya memprihatinkan, matanya mengalami kebutaan, retak tulang rahang, beberapa gigi rontok hingga tangannya patah. Luka yang dideritanya itu diduga akibat penganiayaan yang dilakukan oleh sang suami di rumahnya Desa Lintang, Kecamatan Tempilang, Kabupaten Bangka Barat, 26 November lalu. Bahkan dengan tega, suaminya itu menganiaya korban dengan linggis. Korban yang berteriak minta tolong akhirnya diselamatkan oleh anaknya dan warga sekitar. Dia ada luka robek di bibir, di wajah, di mata, kemudian tulang rahang itu retak ya, yang bagian kanan, beberapa giginya juga lepas, kemudian ada patah di tulang pipi sebelah kanan, sama tulang di alis juga di atas matanya. Itu, dan matanya juga waktu keadaan kesini kan sudah ditangani, kalau sekarang sih matanya udah nggak bisa ngelihat. Ini kemudian tim melakukan penyelidikan untuk melakukan pengejaran setelah kejadian, yaitu tanggal 26 bulan November. Kemudian tim gabungan mulai dari tim personil dari Polsek bersama dengan tim Reskrim Polres Bangka Barat gabungan dengan Jatantras Polda Kepulauan Bangka Belitung. Kini aparat kepolisian masih memburu terduga pelaku. Ada Agus melaporkan dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Sesosok mayat pria tanpa identitas ditemukan mengambang di aliran Sungai Kalimalang, Durensawit, Jakarta Timur. Posisi jenazah yang tersangkut di antara tumpukan sampah membuat evakuasi berjalan alot hingga menarik perhatian warga sekitar. Posisi mayat yang tersangkut di antara tumpukan sampah di aliran Sungai Kalimalang di kawasan Pondok Bambu, Durensawit, Jakarta Timur cukup menyulitkan petugas untuk melakukan evakuasi. Petugas harus terlebih dulu mengikatkan tali, lalu menarik jasad korban hingga terbebas dari tumpukan sampah. Dalam waktu nyaris 1 jam, jasad korban akhirnya bisa dievakuasi, lalu dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Petugas dari Sudin Gulkarmat dan BPBD Jakarta Timur yang melakukan evakuasi tak menemukan tanda-tanda bekas kekerasan pada tubuh korban. Ada tadi ada tanda-tanda kekerasan nggak sih bang? Tadi nggak ada ya bang ya? Kayaknya murni tenggelam gitu bang. Saat ditemukan, korban mengenakan kaos lengan pendek dan celana berwarna hitam dengan kondisi mayat mulai membengkak. Kasus ini diselidiki petugas Polsek Durensawit, Jakarta Timur. Johan Taruna melaporkan dari Jakarta.
Kita beralih ke informasi lainnya. Sepeda motor milik pengendara ojek daring di Tambora, Jakarta Barat, raib dibawa kabur pencuri saat parkir di sebuah masjid. Kasus pencurian sepeda motor juga terjadi di Kabupaten Bogor, Jawa Barat saat pencuri menyatroni rumah yang ditinggal penghuninya. Kondisi rumah di Desa Cipenju, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat berantakan setelah disatroni pencuri. Kasus pencurian itu terjadi saat rumah dalam kondisi kosong dan baru diketahui korban setibanya di rumah. Korban terkejut lantaran mendapati pintu rumah sudah terbuka dan isi lemari berantakan. Dalam aksinya, pelaku mengambil sepeda motor yang terparkir di dalam rumah. Kini polisi telah melakukan olah TKP dan tengah memburu pelaku. Pencurian sepeda motor juga terjadi di Masjid Al-Jihadul Akbar Tambora, Jakarta Barat. Terlihat dalam rekaman kamera pengawas seorang pria masuk ke area masjid dan diduga memantau situasi. Setelah memastikan aman, pelaku langsung kabur membawa kabur motor milik seorang pengendara ojek daring yang kuncinya tergantung. Korban telah melaporkan kasus ini ke Polsek Tambora dengan membawa rekaman video pengawas sebagai alat bukti. Seorang pengendara sepeda motor di Kabupaten Sambas tewas usai terlibat kecelakaan beruntun. Fokus Pagi segera kembali. Benarnya. Anda kembali di Fokus Pagi bersama saya Jimmy Darusman. Kecelakaan tunggal di jalan raya terjadi di sejumlah daerah. Di Karawang, Jawa Barat misalnya, truk menabrak 2 rumah dan 1 bangunan musola. Sedangkan di Jalan Trans Sulawesi, truk yang membawa rombongan yang baru pulang hajatan terbalik membuat 2 orang penumpang di dalamnya meninggal dunia. Truk yang membawa 10 orang ini sudah dalam kondisi terbalik di Jalan Trans Sulawesi, Kecamatan Sadan, Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Para penumpangnya berkelintangan di jalanan. Para penumpang truk itu merupakan rombongan yang baru saja pulang dari pesta pernikahan. Dalam kecelakaan tunggal yang terjadi Senin siang itu, truk tiba-tiba oleng dan lepas kendali hingga terbalik. 9 penumpang yang berada di bak belakang truk terpental. 2 diantaranya meninggal di lokasi kejadian, sedangkan 7 lainnya terluka segera dievakuasi ke Rumah Sakit Elim Rantepau. Untuk kepentingan penyelidikan, saat ini sopir beserta truk diamankan di kantor Polres Toraja Utara. Untuk kendaraan yang dinasnya yang sifatnya adalah pickup atau truk itu tidak diperbolehkan untuk mengangkut orang atau manusia. Karena itu hanya diperuntukkan untuk barang. Kecelakaan tunggal juga menimpa sebuah truk pengangkut bahan bakar minyak atau BBM. Truk itu menabrak sebuah rumah di Jalan Raya Pandeglang Labuan, Kecamatan Pandeglang, Kabupaten Pandeglang, Banten. Selain menabrak rumah, mobil juga merusak tiang listrik. Diduga sopir truk yang bermuatan 8.000 liter BBM tersebut hilang kendali sehingga menabrak rumah. Tak ada korban jiwa, namun ada 2 warga terluka ringan. Menurut pemilik rumah, saat kejadian ia berada di dalam rumah dan sempat mendengar suara hantaman keras. Kenceng banget. Dikira saya kan mobil tabrak kecelakaan, pas keluarnya kaget ternyata mobil. Berarti posisi lagi di dalam ya? Di dalam rumah, semuanya. Terus itu yang kena apa aja tuh? Yang kena halaman, gerobak, sama separuh warung ini, warung temboknya. Kecelakaan tunggal pun dialami sebuah truk kontainer. Kendaraan besar itu terguling dan menabrak 2 rumah warga dan 1 musala di Jalan Raya Barekbek Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Truk yang datang dari Tanjung Priok, Jakarta menuju Pangkalan Karawang itu diduga tak bisa dikendalikan sang pengemudi saat melalui jalanan menurun hingga akhirnya oleng menabrak bangunan. Tidak ada korban dalam peristiwa pada Senin siang ini, namun 2 rumah yang ditabrak mengalami kerusakan parah. Kini sang sopir masih diminta keterangan di Polsek Teluk Jambe Barat. Tim Liputan melaporkan. Masih terkait dengan kecelakaan lalu lintas, pemirsa, tabrakan minibus dan truk tronton terjadi di Tol Cisumdawu, Sumedang, Jawa Barat, mengakibatkan sopir minibus terjepit. Sedangkan di Sambas, Kalimantan Barat, kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan 2 mobil dan 1 motor merenggut 1 orang meninggal dunia. Video amatir ini merekam kepanikan warga setelah seorang pengendara sepeda motor tergeletak tak berdaya di bawah kolong minibus.
di Jalan Raya Kecamatan Semparuk, Kabupaten Sambas, Senin siang. Korban meninggal dunia di lokasi kejadian usai dihantam 2 unit minibus. Kecelakaan berawal ketika pengendara motor dari arah Semparuk menuju Pemangkat terkendali hingga masuk ke jalur berlawanan. Dari arah depan muncul 2 minibus, sedangkan tabrakan beruntun pun tak terhindarkan. Hasil identifikasi korban tewas adalah pria berusia 27 tahun, warga Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas. Sementara itu, video amatir warga juga merekam kecelakaan minibus dengan truk di kilometer 168 Tol Cisumdawu, kawasan Rancakalong, Kabupaten Sumedang. Minibus ringsek pada bagian depan dan tersangkut di bagian belakang truk tronton pengangkut batu bara. Bahkan pengemudi minibus terjepit di kabin mobil dalam kondisi lemas. Insiden berawal saat mobil yang dikemudikan oleh Rizky, 25 tahun, melaju dari arah Sumedang menuju ke wilayah Bandung. Diduga hilang kendali saat mendahului hingga akhirnya menabrak bagian belakang truk tronton yang berada di depannya. Akibat kecelakaan ini, korban mengalami luka berat dan jalani perawatan di RSUD Sumedang. Di informasi lainnya, seorang lansia berhasil diselamatkan saat rumahnya di Karangasem, Bali kebakaran pada Senin siang. Sementara di Kota Batam, api menghanguskan 6 unit gudang di kawasan industri Union Industrial Park, wilayah Sengkuang. Sejumlah petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan api yang membakar 6 bangunan gudang di kawasan industri Union Industrial Park Sengkuang, Batu Ampar, Batam, Kepulauan Riau, Senin siang. Ke-6 gudang yang terbakar diduga merupakan gudang distribusi roti, kertas, dan rokok. Angin yang kencang dan sulitnya sumber air membuat api sulit dipadamkan. Sementara penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan. Sedang kita cari tahu, sedang kita selidikin. Karena api juga belum padam, kita juga belum bisa olah TKP. Ada korban jiwa? Untuk korban jiwa tidak ada yang ada. Kita terkait tentang sumber air, karena api dan angin cukup banyak, angin cukup kencang, jadi kita terkendala untuk sumber air yang sekitar sini. Di Karangasem, Bali, satu rumah warga di Banjar Dinas Balai Punduk, Desa Tegalingga, hangus terbakar Senin pagi. Beruntung penghuni rumah, seorang lansia berusia 70 tahun, berhasil dievakuasi oleh warga. Diduga kuat kebakaran akibat adanya korsleting listrik. Sementara untuk penghuninya gimana Pak? Sementara menurut informasi warga, penghuni hanya ada satu orang tua dan sudah dievakuasi Astongkare selamat penghuni rumahnya. Kebetulan rumah juga kosong, hanya satu penghuni saja. Di Kota Bogor, Jawa Barat, sebuah angkutan kota jurusan Pasar Anyar Salabenda terbakar di Jalan Raya Cilebut. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian karena angkot sedang tidak membawa penumpang. Api berhasil dipadamkan setelah 1 unit tim pemadam dikerahkan. Kebakaran terjadi usai angkot diisi bahan bakar, lalu muncul percikan api yang menyambar ke arah tangki bensin. Tim Liputan melaporkan. Sementara di Jawa Timur, kebakaran yang melanda Pasar Leces di Probolinggo menghanguskan puluhan kios pedagang. Api yang membesar dengan cepat membuat warga dan para pedagang menjadi panik. Warga berhamburan keluar rumah ketika kebakaran melanda Pasar Leces di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, Senin sore. Di tengah kobaran api yang kian membesar, puluhan pedagang menyelamatkan barang dagangan mereka. Diduga api berasal dari bangunan kios di sisi timur yang kemudian menjalar ke bagian barat. Dikerahkan 4 mobil pemadam kebakaran untuk mengatasi peristiwa itu. Kami belum tahu penyebabnya pasti, jadi kami sekarang masih upaya penanggulangan kebakarannya dulu. Jadi masyarakat telepon ke kantor pemangku, ada kebakaran di Pasar Leces, kami segera meluncur ke lokasi untuk segera memadamkan kebakarannya. Akibat kebakaran 70 kios di pasar itu hangus terbakar dan kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sementara petugas masih menyelidiki penyebab kebakaran. Dan di Ari Gafur melaporkan dari Probolinggo, Jawa Timur. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Ini terkait dengan jelang akhir tahun ya, dan guna memastikan ketersediaan serta stabilitas harga bahan pokok menjelang Natal dan Tahun Baru, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan melakukan pemantauan harga bahan pokok di Pasar Johar Baru, Jakarta. Sementara di Pasar Kupro, Jakarta Barat, mayoritas bahan pokok mengalami lonjakan harga, terutama pada sayur mayur.
harga bahan pokok di Pasar Kopro Jakarta Barat terus mengalami kenaikan secara perlahan sejak 2 bulan terakhir. Cabai rawit merah kini dijual Rp120.000 per kilogram dari sebelumnya Rp55.000 per kilogram. Cabai merah besar juga naik dari Rp90.000 per kilogram jadi Rp120.000 per kilogram. Cabai rawit hijau naik dari Rp40.000 per kilogram jadi Rp70.000 per kilogram. Cabai hijau keriting naik drastis dari semula Rp28.000 per kilogram jadi Rp75.000 per kilogram. Cabai hijau besar naik dari Rp28.000 per kilogram jadi Rp70.000 per kilogram. Sementara bawang merah dan bawang putih kini jadi Rp45.000 per kilogram dari sebelumnya Rp30.000 hingga Rp35.000 per kilogram. Kenaikan harga sejumlah bahan pokok ini akibat distribusi, faktor cuaca yang tak menentu, hingga permintaan yang tinggi jelang Natal dan Tahun Baru. Meski kenaikan harga membuat pembeli berkurang, namun hal itu tak berdampak signifikan terhadap omset pedagang. Kerugian sendiri kita, yang rugi buat nutupin yang untung ya buat nutupin yang rugi gitu. Udah biasa, kalau jualan harus pinter-pinter. Sementara, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memantau harga sejumlah bahan pokok di Pasar Johar Baru Jakarta Pusat pada Senin. Mendak memastikan ketersediaan bahan pokok di akhir tahun khususnya jelang Natal dan Tahun Baru. Usai mengunjungi sejumlah los pedagang, Zulhas mengakui kenaikan harga cabai semakin tinggi. Kita terus cari jalan agar cabai ini bisa diatasi karena akan berpengaruh kepada inflasi. Walaupun memang setiap Desember begitu biasanya. Ya, oleh karena itu saya minta Ibu ya, coba nanti dari pemerintah daerah di grosirnya itu bisa ongkos angkutnya ditanggung oleh pemerintah sehingga dia bisa turun. Untuk harga bahan pokok lainnya, seperti telur dan daging ayam masih dirasa stabil. Harga tersebut menurut Zulhas masih sesuai dengan patokan yang telah ditetapkan pemerintah. Tim Liputan melaporkan. Di informasi lainnya, mantan Kepala BNPB Doni Monardo dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan pada Senin siang. Kepergian Letjen Purnawirawan Doni Monardo yang juga dikenal sebagai Kepala Satgas COVID-19 itu meninggalkan kenangan mendalam bagi para sejumlah pejabat publik yang menjadi rekan kerjanya. Jenazah mantan Kepala BNPB Letjen Purnawirawan Doni Monardo disemayamkan di Balai Komando Mako Kopassus Cijantung, Jakarta Timur pada Senin pagi guna memberi kesempatan penghormatan terakhir. Sejumlah pelayat datang dari unsur TNI Angkatan Darat, BNPB, Persit, pejabat hingga tokoh masyarakat. Di antaranya Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Usai menggelar salat dilakukan upacara pelepasan jenazah secara militer. Dari markas Komando Kopassus, jenazah Doni Monardo tiba di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan pada Senin siang. Prosesi pemakaman Doni Monardo digelar secara militer yang dipimpin oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Di mata Menteri Sosial Tri Risma hari ini, Doni Monardo dikenal sebagai pribadi yang baik, cekatan, dan kerap membantu sesama. Saya menjadi lebih dekat saat COVID. Saya wali kota Surabaya saat itu banyak sekali dibantu oleh Pak Doni. Bahkan saya sering komunikasi soal data dan sebagainya. Mantan Kepala BNPB sekaligus ex-Kasatgas COVID-19 Doni Monardo meninggal dunia di Rumah Sakit Siloam, Jakarta Selatan pada Minggu sore. Sebelumnya ia dirawat intensif akibat penyakit yang diidapnya sejak September 2023. Triwibowo dan Muhammad Nur melaporkan dari Jakarta. Fokus Pagi segera kembali usai jeda berikut. Sejumlah informasinya diantaranya ada serangan bertubi-tubi untuk menghancurkan jalur Gaza yang terus dilancarkan pasukan Zionis Israel sesaat lagi. Terima kasih Anda kembali di Fokus Pagi. Pemirsa, serangan bertubi-tubi untuk menghancurkan jalur Gaza terus dilancarkan pasukan Zionis Israel. Tentara Israel seolah tak peduli target sasaran yang dibombardir adalah permukiman penduduk sipil. Kepulan asap menjulang ke langit di atas jalur Gaza pada hari Senin ketika Israel melanjutkan agresi militernya dengan dalih melawan para pejuang militan Hamas.
Namun yang terjadi serangan ini mengarah ke permukiman penduduk sipil seperti di kawasan Khan Younis di sebelah selatan Gaza yang justru menjadi tempat berlindung warga, lantaran di sebelah utara kondisinya sudah hancur lebur. Kementerian Pertahanan Israel merilis video bahwa pasukannya telah menargetkan sekitar 200 titik yang diduga merupakan basis pertahanan militan Hamas. Serangan Israel terus diperluas sepanjang hari Senin seiring kembali gagalnya gencatan senjata. Sementara militan Hamas membalas dengan menembakkan roket dari jalur Gaza pada Senin malam ketika militer Israel melancarkan serangan di seluruh wilayah yang terkepung. Serangan Israel yang mematikan membuat ratusan ribu warga Palestina menjadi perlindungan tanpa jaminan keselamatan dan keamanan. Di kota Deir al-Balah, pusat kota Gaza, tampak kehancuran dari serangan udara Israel. Kerusakan parah pada bangunan rumah yatim piatu yang banyak dihuni anak-anak. Hingga Senin, jumlah korban tewas warga Palestina melonjak menjadi 15.500 orang dan lebih dari 40.000 orang terluka. Sementara itu, dari pintu perbatasan di Rafah, Mesir, tim relawan Indonesia kembali mengirimkan bantuan ke Gaza, Palestina. Kali ini pengiriman bantuan dilakukan oleh tim relawan Basnas yang mengirimkan 6 truk bantuan dari 12 truk bantuan awal. Jadi kami dengan donasi ini bukan sekedar donasi, tapi ini adalah pesan persahabatan, pesan persaudaraan, dan juga pesan bahwa teman-teman di Gaza harus tetap kuat. Rencananya Basnas akan mengirimkan 36 truk bantuan logistik dan obat-obatan ke Gaza, Palestina. Tim Liputan melaporkan. Kembali ke tanah air, Presiden Joko Widodo angkat bicara menanggapi pernyataan mantan Ketua KPK Agus Raharjo soal penghentian kasus korupsi IKTP yang melibatkan Setia Novanto pada tahun 2017 lalu. Kepala negara menegaskan tidak ada agenda resmi di Setnek dengan Agus Raharjo kala itu. Di berita tahun 2017 di bulan November, saya sampaikan saat itu, Pak Setia Novanto, ikuti proses hukum yang ada. Jelas. Berita itu ada semuanya. Yang kedua, buktinya proses hukum berjalan. Yang ketiga, Pak Setia Novanto juga sudah dihukum, divonis, dihukum berat, 15 tahun. Ya. Terus untuk apa diramaikan itu? Kepentingan apa diramaikan itu? Untuk kepentingan apa? Ya, aja. Kita beralih ke informasi lainnya. Dalam acara dialog kebangsaan bedah visi misi Capres dan Cawapres di Padang, Sumatera Barat, calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar bertekad untuk memberantas judi online dan pinjaman online ilegal. Sementara Anies Baswedan melakukan kegiatan kampanye di Karawang, Jawa Barat dengan belusukan ke Pasar Baru. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan melakukan kampanye di Pasar Baru Karawang, Jawa Barat pada Senin siang. Pada kesempatan ini Anies mendatangi para pedagang untuk mengecek harga kebutuhan pokok, terutama harga cabai rawit merah yang mengalami kenaikan hingga mencapai Rp90.000 per kilogram. Jika terpilih sebagai presiden nanti, Anies akan mengembalikan kebijakan-kebijakan ekonomi dengan menurunkan harga sembako serta memudahkan produksi petani ke para pedagang. Memudahkan bagi produksi para petani sehingga kesejahteraan mereka terjamin, dan juga kebijakan terkait dengan barang-barang kebutuhan keseharian yang harganya sekarang itu tinggi, yang omsetnya sekarang itu rendah, supaya perekonomian bisa bergerak lagi. Sementara itu, calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menghadiri acara dialog kebangsaan dan bedah visi misi Capres dan Cawapres di Universitas Padang, Kota Padang, Sumatera Barat. Pada acara ini, Caimin berjanji akan memberantas judi online dan pinjaman online ilegal apabila terpilih di Pilpres 2024. Hal ini wajib dilakukan karena sudah banyak generasi muda terlilit hutang. Ya, judi online sama dengan pinjaman online ini telah merusak semua sendi-sendi keuangan rakyat, terutama bahkan yang mengkhawatirkan kaum muda terlibat. Ini tidak boleh dibiarkan.
judi online harus diatasi secepat-cepatnya, seoptimal mungkin. Pemberantasan judi online dan pinjaman online ilegal menjadi salah satu agenda penting pasangan Anies Muhaimin di bidang ekonomi digital. Pihaknya ingin memberikan edukasi masif di masyarakat soal bahaya menggunakan pinjaman online ilegal. Tim Liputan melaporkan. Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka membagi-bagikan buku serta susu saat belusukan ke permukiman padat di wilayah Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta. Sementara calon Presiden Prabowo Subianto menggelar doa bersama dengan sejumlah ulama saat melakukan kampanye di Kabupaten Lebak, Banten. Ribuan orang di Kabupaten Lebak, Banten menyambut kehadiran calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dalam melakukan kampanye Pilpres 2024. Kedatangan Prabowo juga turut disambut oleh ulama dan sejumlah tokoh masyarakat. Para petinggi partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju juga hadir di lokasi. Pada agenda kali ini Prabowo menggelar doa bersama dengan para kiai di rumah mantan Bupati Lebak, Mulyadi Jayabaya. Prabowo juga menyatakan akan tetap melanjutkan program kerja Presiden Joko Widodo jika terpilih sebagai Presiden ke-8 Republik Indonesia. Saya tidak berani mengklaim dan nggak bolehlah mengatakan bahwa Pak Jokowi dukung saya. Tapi kira-kira bapak-bapak bisa hitung sendirilah. Kira-kira ya. Tapi enggak. Kita berdiri di atas program kita. Kita lanjutkan programnya Pak Jokowi dan kita sempurnakan dan kita bawa Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Sementara itu calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka bersama istrinya Selvi Ananda belusukan ke permukiman padat di Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dalam giat sapa warga itu, Gibran membagikan susu dan buku untuk mencegah anak-anak terkena stunting. Pokoknya jangan sampai anak-anak yang ada di sini ada yang kena stunting ya, tapi kelihatannya sehat-sehat semua ya. Susunya diminum ya. Pada kesempatan lain, Gibran juga menyempatkan diri untuk berlatih bulu tangkis bersama dengan para legenda dan sejumlah pebulu tangkis nasional di GBK Arena. Di sesi latihan bersama ini, Gibran memilih berpasangan dengan Taufik Hidayat. Gibran juga bertekad untuk terus memajukan prestasi bulu tangkis di kancah internasional. Tim Liputan melaporkan. Dan berikutnya kita simak untuk paslon berikutnya ya, di mana istri calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo, yakni Siti Atikoh yang melakukan safari politiknya. Ya, sementara itu Ganjar Pranowo melakukan kampanye dengan bertemu dengan tim pemenangan daerah dan relawan di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Kita simak di liputannya. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo melakukan safari politiknya di Kota Palu, Sulawesi Tengah pada Senin siang. Dalam agenda ini, Ganjar bertemu dengan tim pemenangan daerah, relawan, hingga calon legislatif dari partai pengusung. Doa bersama juga dipanjatkan oleh seluruh pendukung agar Ganjar dapat memenangi kontestasi Pilpres 2024. Di hadapan ribuan pendukungnya, Ganjar menyinggung soal potensi sumber daya alam yang harus dikelola dengan baik untuk kesejahteraan masyarakat. Sedangkan istri calon presiden nomor urut 3 Siti Atikoh melakukan kegiatan safari politiknya di sejumlah wilayah di Jawa Barat. Di Kabupaten Bandung, ia mengunjungi para pelaku UMKM dan berdiskusi serta berbagi tips dalam mengembangkan usaha. Salah satunya dengan melakukan pemasaran lewat media sosial. Dan ini memang perlu pendampingan dan tentu saja mereka juga dilibatkan ketika ada pameran-pameran konvensional karena itu salah satu untuk mendekatkan dengan customer. Dan saya tentu menitip untuk para caleg ya, lakukan pendampingan, kemudian beri mereka pelatihan-pelatihan agar mereka benar-benar bisa mengempower kemampuannya. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang juga calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD menyebut telah mengirim surat kepada DPR agar menunda pengesahan revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Menurutnya, pemerintah masih keberatan terhadap aturan peralihan masa jabatan 10 tahun dan maksimal usia hakim konstitusi adalah 70 tahun. Jabatan hakim konstitusi yang masih menjabat saat ini seharusnya diselesaikan lebih dulu masa jabatannya sesuai dengan SK pengangkatannya. Tim Liputan melaporkan.
Kita beralih ke informasi lain pemirsa dari pekan ke-21 BRI Liga 1. Bali United menang tipis 3-2 kontra RMA FC. Sementara itu Persib Bandung dan PSM Makassar bermain imbang 0-0. Persib Bandung berambisi terus bersaing di papan atas klasemen BRI Liga 1 saat menjamu PSM Makassar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api Senin malam. Namun upaya Maung Bandung untuk memetik 3 poin tidaklah mudah karena PSM memberikan perlawanan sengit. Salah satunya lewat peluang di menit ke-26 saat tendangan keras Yance Sayuri membentur tiang gawang. Persib beberapa kali mengancam pertahanan Juku Eja namun kerap menemui jalan buntu. Skor 0-0 tak berubah hingga wasit meniup peluit akhir. Sementara dari laga lain, hujan gol tercipta kala Bali United menjamu Arema FC di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali Senin sore. Serdadu Tridatu langsung tancap gas dan unggul 3-0. Jefferson Asis mencetak 2 gol di menit ke-15 dan 40. Sementara 1 gol lain dihasilkan gol bunuh diri Johan Alfarizi di menit ke-38. Singo Edan mencoba bangkit dan memperkecil selisih gol lewat gol yang dihasilkan Julian Guevara di menit ke-43. Pada babak kedua, Arema FC kembali mencetak gol kali ini lewat Dedik Setiawan di menit ke-61. Gol bermula dari umpan Ariel Lucero dan diselesaikan dengan tembakan pemain berusia 29 tahun itu. Asa Arema untuk kembali menambah gol makin berat karena harus bermain dengan 10 pemain usai Ariel Lucero mendapat kartu merah langsung di menit ke-72. Skor 3-2 untuk kemenangan Bali United bertahan hingga laga usai. Bayangkara FC hadirkan kejutan di sisa musim kompetisi BRI Liga 1 2023-2024. Nah, demi bisa terhindar dari zona degradasi, The Guardians merekrut pemain baru yang merupakan mantan bintang AS Roma dan Inter Milan, Raja Nainggolan. Klub BRI Liga 1 Bayangkara FC akhirnya resmi memperkenalkan pemain barunya, Raja Nainggolan. Mantan pemain Inter Milan itu dikontrak The Guardians hingga musim kompetisi 2023-2024 berakhir. I'm happy to be here again in Indonesia. I'm in a team that is in the bottom of the league, and I will ask themselves why I'm here. I believe in the project. I believe that everything can become good, and let's work together to stay in the first league. Gelandang berusia 35 tahun itu memang berstatus tanpa klub sejak dilepas tim Serie C Italia SPAL pada musim panas kemarin. Nama Raja Nainggolan sendiri mulai meroket kala membela AS Roma pada periode 2014 hingga 2018. Ia mampu menorehkan 203 penampilan dengan catatan 37 gol dan 27 assist. Menurut Chief Operating Office COO Bayangkara FC Sumarji, proses merekrut mantan pemain Inter ini terjadi saat Raja Nainggolan sedang berada di tanah air sebagai ambasador Piala Dunia U17. Kehadiran Nainggolan ke dalam skuad Bayangkara FC akan langsung dihadapkan dengan masalah yang tidak mudah. Pemain berpostur 177 cm itu wajib meningkatkan performa Bayangkara FC yang saat ini menjadi penghuni dasar klasmen BRI Liga 1. Tim Liputan melaporkan. Laporan dari lapangan hijau tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Fokus Pagi edisi hari ini. Ya, usai Fokus Pagi, jangan lewatkan untuk menyaksikan program Magic 5. Dan mewakili tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas, saya Janet Lee. Dan saya Jimmy Darusman, kami berdua pamit undur diri. Selamat pagi, selamat mulai aktivitas Anda. Dan sampai jumpa. Sampai jumpa.